Halo kawan, selamat datang kembali di channel kami Yakin Esok Sukses. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada video sebelumnya perihal review buku Fun Leader Fantastic Leadership Show. Jadi pada video yang sebelumnya kita sudah melakukan pembahasan mulai dari bab 1 sampai dengan bab 8. Nah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita ke 8 bab berikutnya. Dari bab 9 sampai dengan bab 16. Buku dosa dan buku malaikat. Jadi bagi seorang leader dalam buku ini dijelaskan bahwasanya kita penting untuk mempunyai sebuah buku catatan tentang amal baik atau amal buruk dari anggota kita, begitu kan. Kenapa? Karena data ini penting dan akan kita gunakan di suatu saat. Kalau misalnya kita hanya punya 1 atau 2 anggota sih, oke, mungkin itu tidak terlalu penting. Tapi ketika anggota kita sudah 5, sudah 10 dan lebih, kita harus punya 1 buku catatan. Jadi kalau misalnya anggota kita ini melakukan hal yang baik, mencapai prestasi yang baik, kita tulis di catatan. Kemudian ketika dia melakukan kesalahan, kita memberikan punishment atau peringatan, ya kita juga buat di catatan tersebut. Gunanya apa? Di suatu saat, misal nih, si A sudah berkali-kali melakukan kebaikan, melakukan prestasi-prestasi, cuman 6 bulan atau setahun berikutnya, tiba-tiba dia performanya jadi anjlok begitu. Nah, kalau misalnya kita nggak punya catatan, kita nggak ingat nanti takutnya, kita nggak bisa mempertimbangkan dengan matang untuk memberikan treatment, untuk memberikan sanksi, untuk memberikan hukuman mungkin bagi si A tersebut. Kalau misalnya kita nggak punya buku catatan, tapi dengan melihat buku catatannya kita bisa jadi punya pertimbangan yang lebih matang begitu. Begitu juga sebaliknya dengan buku dosa atau buku catatan kesalahan atau catatan peringatan. Dengan adanya catatan itu juga membantu kita untuk melakukan evaluasi. Misal kita sudah melakukan treatment, kita sudah berikan punishment nih ke si A dengan harapan dia bisa berubah atau performanya bisa meningkat. Tapi setelah sebulan kita buka lagi bukunya, nah, oh iya, bulan kemarin kita udah melakukan treatment nih ke si A. Kita lihat lagi hasilnya seperti apa. Kalau misalnya belum ada perubahan atau pertumbuhan, ya udah kita evaluasi lagi salahnya di mana gitu. Bab 10 adalah rule of thumb. Jadi mungkin lebih mirip seperti aturan main. Kita punya SOP, tentu saja di setiap perusahaan itu punya SOP. Tapi aturan main di sini adalah aturan-aturan yang mungkin tidak tercantum dalam SOP. Misal nih, ketika kita sekarang nih lagi wabah corona, musim-musimnya work from home atau WFH. Jadi kita bikin kesepakatan saat WFH itu selama jam kerja handphone dari kawan-kawan yang lagi WFH itu wajib aktif. Kalau misalnya tidak diangkat telepon, tiga kali di telepon nih nggak diangkat, diambil, dipotong jatah cutinya. Nah, itu bisa saja. Bab 11 mengenai dirty laundry session. Jadi di sini diceritakan bahwasanya penting bagi kita, bagi para calon-calon leader ini untuk mengadakan sebuah acara perkumpulan dengan anggota-anggota, acara yang tidak resmi. Jadi di acara tersebut nanti kita akan saling mengkoreksi dari satu ke yang lainnya, entah itu bawahan ke atasan, atasan ke bawahan, sama-sama bawahan, mungkin seperti itu. Kita akan membuka forum diskusi, forum untuk saling mengkoreksi. Nah, memang di situ harus disepakati bahwasanya tidak ada boleh yang merasa nggak enak atau misalnya marah dikoreksi, ya kita semua harus terima. Itu demi memperbaiki diri kita masing-masing, demi memperbaiki kerja sama tim, dan demi memperbaiki performa tim sendiri. Nah, terutama di leadernya harus terbuka untuk dan harus siap untuk pertama kali dikoreksi, begitu. Yang ke-12 adalah curcol session. Jadi curcol session ini lebih mirip seperti session curhat. Kita di buku ini nih diajarkan sebagai seorang leader, kita harus bisa untuk mendapatkan kepercayaan dari anggota. Anggota harus bisa kita buat percaya sehingga mereka itu mau curhat.
curhat mengenai masalah-masalah pribadi barangkali, masalah-masalah rumah tangga, masalah-masalah di kerjaan yang nanti akan berpotensi mengganggu performan dalam bekerja. Di budaya kantor kan beda-beda. Minimal ketika ambil slip gaji lah. Ketika ambil slip gaji, biasanya mungkin sebagian perusahaan, oke, slipnya dikasih ke salah satu teman yang senior, dikasih suruh temannya bagiin. Oke, itu bisa. Tapi lebih baik, misalnya slip gaji itu ngambil satu-satu ke ruangan kita. Di situ juga kita bisa buka session curhat. Di situ juga kita bisa memancing teman-teman yang anggota kita untuk bercerita. Dia punya permasalahan apa barangkali di rumah, dia punya perusahaan apa barangkali dengan teman-teman di kantor. Nah, mana tahu kita bisa membantu dan kita bisa menyelesaikan permasalahannya. Setidaknya kita bisa menjadi pendengar yang baik lah. Yang ke-14 adalah seni menyimak. Kawan, ini menyambung dari session curcol yang tadi, session curhat nih. Bahwasanya kita harus mempunyai kemampuan menyimak yang baik. Menyimak itu tidak sama dengan mendengarkan, kawan-kawan. Jadi misal ketika kita lagi berbicara dengan teman, dengan seseorang, kemudian dia berbicara, kita sambil main HP atau sambil ngetik laptop, itu mendengarkan. Kalau menyimak, kawan-kawan harus matiin itu perangkat elektronik tuh, entah HP, entah laptop, teman-teman harus matiin supaya kawan-kawan benar-benar paham. Karena kita sebagai seorang manusia ini punya keterbatasan, kita tidak bisa fokus ke dua hal sekaligus. Kita hanya bisa fokus yang satu. Kalau kawan-kawan mau ngetik, ya ngetik aja dulu. Kalau misalnya teman-teman mau mendengarkan cerita, curhat, itu dengarkan aja dulu, hentikan proses mengetik. Karena kawan-kawan kita nggak bisa melakukan dua hal sekaligus. Nah, dengan menyimak dengan baik, kita bisa memahami topik atau inti pembicaraan. Yang kedua, orang yang lagi komunikasi, yang lagi bicara sama kita, itu akan merasa dirinya lebih dihargai kalau misalnya kita 100% menyimak gitu. Yang ke-14, kawan-kawan, adalah memanage generasi Y. Jadi untuk angkatan kerja sekarang ini itu sudah didominasi oleh generasi Y, kawan-kawan. Kalau kita mungkin masih generasi X nih, mungkin dari generasi tahun 80-an. Itu kita antara generasi X dan generasi Y itu berbeda sekali, kawan-kawan. Dijelaskan dalam buku ini bahwasanya kalau misalnya anak-anak yang dilahirkan, anak-anak generasi X lah, itu dibesarkan dengan main bola di lapangan, dengan bermain bersama teman-teman di sawah, mungkin di luar rumah. Tapi anak-anak yang dilahirkan di generasi Y, anak-anak generasi Y ini berbeda, karakter mereka berbeda. Mereka barangkali lebih sensitif terhadap teknologi informasi, cepat sekali mungkin kalau beradaptasi dengan teknologi terbaru, cepat sekali untuk dapat informasi-informasi terbaru, tapi sangat lemah di sosial. Nah, untuk memanagenya, kita nggak bisa memberi perlakuan yang sama antara generasi X dengan generasi Y, karena mereka punya karakter yang berbeda. Generasi X mungkin sangat cocok untuk berada di lapangan, tapi generasi Y butuh pelatihan tersendiri sebelum kita taruh di lapangan. Kalau nggak, hasilnya nggak akan maksimal. Generasi X mungkin butuh pelatihan tersendiri terhadap mungkin akses teknologi informasi. Tapi generasi Y nggak butuh dengan itu. Mereka mungkin sudah terbiasa, sudah fasih lah untuk menggunakan teknologi informasi, media-media sosial. Tapi generasi X barangkali belum. Nah, kita dituntut bagaimana caranya adalah memberikan perlakuan yang berbeda supaya generasi X dan generasi Y khususnya yang jadi angkatan kerja sekarang punya kemampuan yang mumpuni, yang menunjang kinerja dan performance dia di kantor, begitu teman-teman. Yang ke-15 adalah mengatasi kasakusuk. Jadi ini seperti mengatasi gosip lah, kawan-kawan. Tentu saja tidak bisa kita pungkiri bahwasanya akan selalu ada kasakusuk atau gosip yang beredar di teman-teman kita nih di lapangan. Terkadang ada yang kasakusuk atau gosip yang menyangkut perusahaan yang tentu bisa kita abaikan, tapi ada beberapa kasakusuk atau gosip tentang perusahaan yang berpotensi untuk mengganggu performance dari kinerja tim. Nah, ini yang harus kita cepat tanggap
dan ini yang harus cepat kita atasi. Jangan sampai kasakusuk ini mengganggu performance tim terlebih dahulu baru kita melakukan action. Kalau bisa sebelum itu kita sudah mendeteksinya. Banyak metode yang bisa kita gunakan untuk mendeteksinya. Yang pertama, barangkali dengan sesi curcol tadi itu kita bisa mendeteksi itu ada potensi permasalahan atau tidak, ada potensi isu-isu yang tidak benar yang beredar di kawan-kawan di belakang atau tidak gitu. Yang kedua, sesi tadi dirty laundry session itu juga bisa menjadi salah satu metode bagi kita untuk mendeteksi nih ada tidak anomali nih atau isu-isu yang tidak benar, isu-isu yang salah yang beredar di teman-teman di belakang. Nah, dengan begitu kita bisa mendeteksi lebih awal, mengklarifikasinya dengan cepat. Kemudian kalau perlu kita bikin keputusan dengan cepat pada saat itu. Ke-16 adalah managing the jelly. Jadi pada buku ini dijelaskan bahwasanya tidak 100% orang-orang yang kita rekrut nih, kita sebagai leader, tidak 100% orang-orang yang kita rekrut ternyata adalah orang-orang yang benar di tempat yang benar, kawan-kawan. Ada juga kita istilahnya itu salah rekrut orang. Jadi setelah direkrut, setelah seminggu bekerja, performernya tiba-tiba hancur, tidak sesuai harapan, tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari sesi interview atau psikotest. Nah, bagaimana memanagenya ini? Teman-teman, kita harus sensitif terhadap case ini karena misal nih ada 10 orang yang mendayung sebuah kapal bersama-sama. Kapalnya ibaratnya adalah sebuah perusahaan. Kalau satu orang saja mendayung tidak sama kuat dengan yang lain, tidak punya semangat yang sama dengan yang lain, tidak punya arah yang sama dengan yang lain, ini akan menjadi beban buat 9 orang yang lainnya. Nah, kita harus cepat mendeteksi ini dan cepat melakukan treatment. Caranya ada 2 di buku ini, intinya ya yang saya tangkap. Yang pertama adalah kita harus melakukan pembinaan, dibina, dilakukan treatment, dilakukan dikasih challenge lah, dikasih metode bagaimana caranya dia bisa bertumbuh. Misal dia pengerjaan, biasanya nih untuk mengerjakan satu pekerjaan A, yang lain rata-rata bisanya 30 menit, tapi dia kok bisa hanya 50 menit baru bisa selesai. Nah, kita treatment, kita lakukan treatment, kita urut lagi dari proses A itu punya berapa proses. Nah, kita lihat nanti dia lemahnya di proses yang mana, kita lakukan treatment. Kita building lah, kita bentuk dia di situ. Harapannya supaya dia berubah, supaya dia meningkat performanya, minimal bisa sama dengan yang lain. Nah, ada fasenya juga mungkin setelah kita lakukan beberapa kali treatment tidak ada perubahan yang signifikan juga. Barangkali permasalahannya bukan di treatmentnya, tapi demand-nya. Nah, di buku ini juga dijelaskan. Tadi yang pertama langkahnya adalah dengan dibina, yang kedua langkahnya adalah dengan dibinasakan, kawan-kawan. Mau tidak mau, keputusan tersebut harus kita ambil pada ujungnya supaya dia tidak menjadi beban kepada kawan-kawan yang lain. Begitu. Baik, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sebelumnya kami ucapkan banyak maaf jika dalam penyampaian kami ada yang salah atau ada yang tidak tepat. Buku ini sangat kami sarankan terutama untuk teman-teman calon-calon leader muda, bagaimana rahasia-rahasianya untuk menjadi leader yang menyenangkan guna membentuk tim yang menyenangkan. Dengan begitu kita dapatkan hasil atau performance yang fantastis begitu. Tetap stay tune di channel kami, jangan lupa di subscribe untuk mendapatkan video-video kami berikutnya. Selamat beraktivitas kembali dan tetap semangat. Salam esok sukses.